Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, kita masih diberi kesehatan sampai hari ini bisa berkumpul hari ini walaupun tadi cuaca kurang mendukung yang mendung hujan dari pagi. Untuk memulai pertemuan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu seperti biasanya ya. Silahkan ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman daima bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih ya. Hari ini yang tidak berangkat siapa saja? Cinta Aprilia. Terus Banu Anwar, Firdaus Mahbub, Prabita. Sakit semua Pak? Sakit. Kita doakan yang sakit cepat sehat kembali sehingga bisa berkumpul lagi dengan kita ya. Jadi pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi bagian 1 karena saya potong menjadi 2 bagian ya. Silakan bahan ajarnya dikeluarkan, buku tulisnya, buku paket kimianya juga dikeluarkan ya. Jangan lupa pembelajaran kimia kalian boleh rame, tapi rame membahas pelajaran kimia. Jangan rame ngerumpi atau ngobrol sendiri-sendiri. Ya. Kalau sudah perhatikan slide-nya. Masih ingat dengan teori tumbukan? Masih. Bagaimana kemarin teori tumbukan? Suatu reaksi? Oh, reaksi bisa terjadi apabila terjadi tumbukan yang efektif. Contoh penerapan dalam kehidupan, contohnya? Menyalakan korek api ya. Bagaimana sih nyalakan korek api? Kok bisa ada hubungannya dengan teori tumbukan? Apa? Yang pas ya. Jadi kalau tumbukannya pas, efektif, dia bisa nyala. Tapi kalau tidak, walaupun ditekan ya, dia tidak akan menyala. Ada yang pernah minum teh? Pernah. Membuat teh manis pernah ya? Pernah. Kenapa sih ketika kita membuat teh manis sebaiknya menggunakan air yang panas? Supaya Gulanya supaya cepat larut. Walaupun dengan air dingin itu mungkin bisa, tapi lebih cepat dengan air panas. Ini ada sedikit motivasi. Pernah tidak cuci baju dengan air panas? Pasti beberapa dari kita pernah mencobanya kan? Nah, lalu betul mitos kalau cuci baju dengan air panas bisa lebih efektif hilangkan noda dan meskipun bakteri? Nah, memang betul Mams. Cuci baju mempunyai beberapa keuntungan loh. Yang pertama, air panas dapat lebih mudah menghilangkan noda pembandel, terutama melarutkan minyak. Kedua, kalau Mams menggunakan deterjen bubuk, maka deterjen tersebut juga makin cepat larut jika Mams mencuci dengan air panas. Ketiga, dikutip oleh South China Morning Post, mencuci dengan suhu di atas 70 derajat Celcius dapat membunuh sebagian besar virus penyebab flu. Tapi tunggu dulu, jangan buru-buru Mams cuci baju dengan air panas, karena di sisi lain juga berbahaya loh. Sebab ada beberapa jenis bahan pakaian yang tidak cocok dicuci dengan air panas, karena dapat merusak serat air.
Selalu perhatikan lubang kain yang sebelum mencuci. Selain dapat mencaksar kain, penggunaan air panas juga dapat membuat pakaian jadi lebih mudah menguap. Nah, itu dia keuntungan dan gaya cuci pakaian menggunakan air panas. Mau tahu tips lainnya? Yuk jangan lupa subscribe di bawah ini. Ya, tadi apa itu proses bagaimana? Ada pertanyaan dari itu enggak? Dari video yang saya tampilkan. Tadi berarti nyucinya pakai air panas. Berarti kemungkinan tadi kan ada kata-kata, apalagi kalau pakai deterjen bubuk ya, dia lebih cepat larut. Tapi walaupun ada tapinya itu ya, dia cepat kusam. Pasti ada hubungannya juga dengan laju reaksi. Jadi makanya nanti kita akan mempelajarinya hari ini ya. Tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini, peserta didik itu dapat menjelaskan pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Peserta didik dapat menjelaskan pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Peserta didik dapat merancang proyek tentang prosedur percobaan faktor-faktor laju reaksi. Peserta didik dapat menyajikan hasil proyek tentang prosedur percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. LKPD-nya saya bagi dulu ya. Bahan ajarnya kan kemarin sudah. Di apa namanya? Kelompoknya ini kita harusnya ada 5 kelompok kan, tapi karena banyak yang tidak berangkat, akhirnya kita 4 kelompok saja. Jadi ada kelompok konsentrasi A, ada kelompok konsentrasi B, suhu A dan suhu B. Gambar apa ini kira-kira? Apa? Gambar apa? Lalu lintas yang padat dengan yang senggang. Apakah ada pertanyaan dari gambar ini? Kira-kira kemungkinan tabrakan itu ada di gambar nomor 1 atau gambar nomor 2? Nomor 1. Kenapa? Lebih padat ya. Jadi ya kalau dalam reaksi kimia lebih banyak konsentrasinya, berarti sudah menemukan itu rumusan masalahnya di gambar 1 itu tentang konsentrasi ya. Yang kedua, gambar apa ini? Daging yang diapakan? Yang ditaruh di kulkas dengan yang tidak. Bagaimana perbedaannya? Lebih cepat membusuk. Kenapa kira-kira kalau lebih cepat membusuk? Yang enggak ditaruh di kulkas. Suhunya. Lah bagaimana suhunya bedanya? Lebih dingin ya, lebih kecil, sehingga dia reaksinya lambat dengan bakteri dan oksigennya ya. Jadi apa berarti pengaruh apa ini? Suhunya. Temu berarti rumusannya di situ kalian suhunya ya. Jadi nanti kalian mengidentifikasi apa saja faktor yang tadi dari gambar tadi yang mempengaruhi faktor laju reaksi. Jadi ditulis nanti di LKPD-nya ya. Kalian kan sudah membentuk kelompoknya ya, kelompoknya. Kalian silahkan diskusikan identifikasi tadi apa ya. Di situ ya. Kita akan merancang percobaan faktor-faktor laju reaksi. Jadi nanti kalian di situ disuruh checklist stepnya, kita mencari informasi. Jadi kalian nanti mencari informasi melalui internet dan bahan ajar ya. Terus menulis rancangannya, konfirmasi hasil rancangannya terhadap guru. Jadi kalau sudah kalian nemu bahannya pakai apa, alatnya pakai apa,
kalian konsultasikan dengan saya dulu, bener nggak seperti ini ya, barangkali ada yang keliru ya. Terus kalian habis itu eksekusi, siapkan alat dan bahan, lakukan praktikumnya, catat hasil percobaannya, ukur waktunya ya, buat laporan dan presentasi. Jangan lupa di video, nanti videonya untuk presentasi ya. Jadi nanti dicari rancangan informasi tentang rancangan percobaan dan mencatat hasil percobaan. Jadi alatnya apa, langkah percobanya apa, data hasil percobaannya bagaimana, analisis pembahasannya bagaimana. Ya, jangan lupa juga di video. Terus membuat kesimpulan. Silahkan dimulai saja dirancang. Nanti saya akan memonitoring proyek kalian sudah sampai mana. Itu ya. Kita sepakati ya, jadi nanti ada timeline-nya ya. Jadi kalian harus memberi alasan juga, kalian memilih bahan, alat, metode itu alasannya kenapa. Ya mungkin lebih sederhana atau mudah dilakukan gitu ya. Alasannya apa kira-kira kalian? Kita sepakati proyek ini kita lakukan selama 40 menit. Itu dari awal perencanaan sampai presentasi nanti. Setuju ya? Setuju. Jadi kita sepakati bersama. Jadi hanya 40 menit saja. Ya, silahkan dimulai dirancang bahannya, ditulis di LKPD ya, silahkan. Ya, Bu. Silahkan ditulis. Kira-kira pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi apa? Semakin kalau saya konsentrasinya saya naikkan, kira-kira laju reaksinya akan bagaimana? Akan semakin cepat. Kalau suhunya saya naikkan, kira-kira akan bagaimana? Semakin cepat. Lah untuk membuktikan benar nggak konsentrasi semakin tinggi itu laju reaksinya semakin cepat, suhunya semakin tinggi itu semakin cepat, kita melakukan merancang proyek. Jadi setiap kelompok itu melakukan proyek yang berbeda-beda sesuai dengan nama kelompoknya. Yang konsentrasi ya konsentrasi, yang suhu ya suhu. Itu ya, paham ya? Silahkan kalian dilanjut untuk diskusinya. Jangan lupa dicatat di LKPD-nya. Jadi aktivitas kalian saya nilai ya. Aktivitas kalian saya nilai. Dicatat di itu, jangan lupa diidentifikasi, kalian analisis. Tadi kan sudah dianalisis faktornya ya. Kalian boleh foto per kelompok juga buat nambah-nambah di video. Selfie gitu. Ini yang tadi sudah, yang awal. Yang tadi udah analisisnya. Kalian tadi disuruh menganalisis. Jangan lupa analisisnya tadi dicatat. Ya, yang awal-awal tadi sih. Yang gambar-gambar tadi, iya analisisnya, iya nanti kan tetap yang presentasikan tentang praktikum kalian proyeknya. Jangan lupa itu nanti di itu loh, apa namanya? Nah, lihat prosedurnya coba. Kalian kan nyari prosedur di internet, bagaimana caranya? Mungkin ada yang airnya dulu. Lah tadi waktu kalian cari informasi bagaimana? Mungkin air dulu atau bagaimana? Ibu ini langsung bersamaan apa satu-satu? Boleh satu-satu, kalau mau satu-satu berarti kalian ngukur waktunya mungkin satu-satu. Kalau mau bersama berarti kan ukurnya bersamaan.
enaknya bagaimana kalian? Kan di situ kalian prosedurnya pakai ngukur waktu. Lah, tergantung kalian enaknya ngukurnya satu-satu atau bersamaan gitu. Seenaknya kalian bagaimana sesuai yang kalian tadi cari literatur tadi gitu. Hari ini banyak yang tidak berangkat ya. Pada sakit. Hujan dari pagi. Jangan lupa nanti mejanya juga jangan lupa dibersih-bersihkan kalau sudah. Berarti kalau sama-sama semua ini ya. Kalau sama-sama semua, kenapa pakai cangkang telur Mbak Fitri? Karena cangkang telur mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Oh, betul ya. Jadi memanfaatkan bahan alam ya. Iya. Memanfaatkan yang ada. Mbak Cynthia, kenapa kira-kira ambilnya pakainya ini soda kue sama cuka? Di rumah ada soda kue. Oh, di rumah ada soda kue. Kita juga mau membuktikan soda kue itu bereaksi nggak sama cuka. Oh iya. Ini apa praktikum apa? Suhu ya. Kenapa kalian pakainya milihnya itu vitamin C? Yang lebih simpel saja, yang suka-suka simpel ya. Oh iya, sekali nanti habis praktikum diminum ya, dan pada sehat. Pinter. Tapi ini cuma ada 3 loh, padahal 4. Bareng-bareng. Oh bareng-bareng. Brian. Kenapa pakainya ini? Pilihnya. Oh lebih sederhana. Harganya lebih murah, terjangkau. Mungkin. Gimana? Apa? Sendok. Tadi sih sudah saya siapkan. Ini. Butuh sendok. Memang tadi saya sengaja bawa, barangkali butuh sendok. Sendok teh. Iya, sendok teh. Sudah sampai mana ini? Oh, iya ngukur. Ada di sini udah ada itu nih. Lah, iya. Ini namanya gelas kimia Mbak Cynthia. Bukan. Sinyalnya agak susah ya. Iya, soalnya ini nanti kalau kalian mau cari informasi literatur lagi boleh mendekat ke jendela. Karena memang sinyalnya agak susah. Tapi yang penting jangan rame-rame ke jendela. Ya. Boleh ke sana tapi jangan rame-rame. Karena memang sinyalnya agak susah. Itu sudah dikasih tanda. Kalian pakainya balon. Pakainya balon kan? Ini mungkin dikasih apa? Ben kalian nggak bingung. Apa kalian nggak bingung bisa nandain nanti yang warna ungu apa?
yang warna kuning untuk apa, warna oranye untuk apa, biar nggak bingung saja. Mbak Cynthia sudah sampai mana? Ini bagaimana tadi rencananya, proyeknya nama gimana? Kita mau masukin soda kue ke dalam balon dalam konsentrasi yang berbeda-beda. Apanya yang beda konsentrasinya? Soda kuenya. Soda kuenya yang beda. Cukanya tetap sama. Oh, cukanya yang sama. Agak susah ya. Mungkin kertasnya agak yang lebih kecil. Sempit. Sudah sampai nulis itu. Jangan lupa loh di video, nanti lupa malah ada yang ketinggalan. Nah, ini datanya. Iya, Bu. Itunya jangan lupa nanti percobaannya. Iya, Bu. Iya, sebentar. Oh, ya terserah kalian tekniknya bagaimana, itu kan terserah kalian. Mau nulis dulu selesai atau mau itu terserah. Kalian boleh loh mau untuk ngedit video selfie dulu dengan satu kelompok. Iya, Bu. Nanti buat di videonya. Yang lebih kaku mungkin Mbak kertasnya, pakai yang lebih kaku. Kalau enggak pakainya kertasnya masukinnya yang ini sudah diukur kan, pakai sendok, nanti pakai kertasnya biar kertas satunya loh nipil kan, lubangnya mungkin lebih sedikit lebih kecil. Di agak lebar mungkin gini. Kalau nggak pakai ini loh ujungnya, pakai ujungnya sedikit diukur dulu, baru mungkin bisa dimasukkan ke ujungnya. Nah, ini nanti yang beda apanya kamu? Yang beda di mananya? Berarti cangkang telurnya yang sama. Berarti kalau sama berarti harus sama ukurannya. Kalau satu sendok semua. Berarti mending dikasih kemana dulu kertas biar ukurannya sama, nanti baru dimasukkan gitu. Nanti kalau beda mungkin hasilnya akan berbeda juga. Nanti dimasukkan, kalau sudah diukur kalian kan bisa masukannya pakai lubang ininya kan lebih kecil, mungkin lebih cepat masuk daripada yang pakai besarnya. Bergerak lebih cepat. Sampai habis, sama dipegang kayak gini Mbak, karena ini mungkin akan sampai selesai habis. Boleh, kalian boleh ngukurnya sampai habis atau tadi mulai mengembangnya, boleh. Nanti kalian pilih saja mau dari mulai mengembangnya atau bisa mungkin dihitung dari pertama mengembangnya, nanti mulai mengembangnya berapa menit, berapa detik. Boleh tadi nanti diukur suhunya, boleh Mbak.
Jadi buat lebih valid, kalian pakai suhu kan? Boleh diukur nanti. Termometer. Dibuka. Yang dicelumi yang itu aja nanti, yang habis diminum baru airnya yang diukur sendiri gitu boleh, biar bisa diminum. Udah selesai, berarti tinggal kalian buat videonya, diedit, buat laporan, boleh diminum, itu halal gitu ya kan, mau kalian anu sendiri halal kan. Kalau ini udah punya aplikasinya ya, yang buat ngedit video udah kan ya, makanya yang sudah bisa dikirim ke saya ke WA biar rada cepet saya transfernya nanti cepet. Dicatat juga, jangan lupa laporannya. Mungkin buat jaga-jaga nanti videonya nggak keputer, dibuat posternya juga. Ada yang edit video, ada yang buat poster ya. Gimana Mbak? Ditolongin gimana? Hah? Jangan dipegang lah. Kalau pegang nanti kamu suhu badan kamu ikut ke itu. Berapa itu? Tadi di ini 1, terus di atasnya garis yang panjang. Ini kan berarti 20. Kalau makanya ini kan kalau pas garis yang panjang ini 20, berarti kalau di bawahnya berarti 19. Oh, 18,7. Berarti 19 derajat kiki lah gitu. Iya kan, berarti ini kan 15. Kalau garis yang panjang berarti ini 15. Ini kan 20. Berarti kalau di bawahnya pas itu 19. Kalau bawahnya, makanya ngukurnya lurus sama mata. Nanti merah-merahnya luruskin dengan mata, itu ada di nomor berapa. Tapi lo nempel lo Mbak sama itunya. Udah 18. ditulis. Yang tidak paham boleh ditanyakan loh. Gimana? Dilepas aja dulu boleh. Ya kamu lepasinnya dihadapin ke apa namanya, wajah ya. Jangan dihadapin ke wajah, itu kan gasnya pasti bau karena apa namanya, soda kue dengan cuka. Gimana Mbak? Minum boleh minum, tadi ada yang bawa air minum kan? Teksturnya kayak kapur ya, Bu. Kayak pasir. Menggumpal. Sudah terkirim Mbak Isma? Belum. Makanya saya tadi jaga-jaga pakai buat poster itu juga. Barangkali itu ngirimnya lama. Kalau ditransfer pakai itu susah ya. Ditransfer pakai USB. Apa boleh ditransfer pakai bawa charger enggak? Iya, kabel data. Iya, nanti boleh diambil pinjam. Bisa dikirim biar cepet, bisa kirim lewat kabel data juga nggak apa-apa, saya bantu di sini. Bawa kabel datanya Mbak, pinjem punyanya Mbak Heni, diambil saja. Saya pindah di sini, biar agak cepet.
Ya, boleh bawa sini, Mbak. Daripada agak lama. Udah mau masuk. Oh iya, berarti di kesana lagi. Yang sudah mau kirim lewat kabel data boleh, mau ke WA boleh. Biar agak cepet. Soalnya waktu kita sudah lumayan. Udah Mas Hasbi? Mas Bintang? Febian? Mbak Nisrina? Sudah belum? Belum, sedikit lagi. Berapa menit, Mbak? Enggak sampai 1 menit. Oh, enggak sampai 1 menit. Lalu ditimer Dihitung waktunya. Atau diamati waktunya boleh. Sudah masuk? Sudah. Nggak bisa di-download ya? Second atau detik gitu boleh, pakai detik boleh, pakai second boleh. Udah dikirim Mbak Isma. Di situ laporannya udah terkirim belum? Belum. Kemanisan tadi Mbak. Mbak ini nanti ikut drum band. Oh nggak terkirim kirim ya? Hah? Oh masih setengah. Coba dideketin sama jendela Mbak. Yang deketin, ditaruh di situ biar lebih cepat transfernya.
Ya terserah kreasi per kelompoknya, kreasinya bagaimana. Mau dikasih background kalian juga boleh. Nanti habis ini kan kalian bisa update di upload itu. Udah Hasbi? Sudah berapa persen? Oh, mengirim video. Sudah berapa menit, Mas? Udah hampir 2 jam. Duh, udah hampir 2 jam. Ngeditnya lama sih ya. Ngeditnya lama. Tapi baterainya kuat kan? Iya. Nanti berarti yang dipotong banyak sekali. Karena memang buat video. Sama yang tadi, yang enggak. Nanti berarti saya motong panjang sekali. Buat ngeditnya videonya yang lama sih ya. Nggak apa-apa, nanti kan dipotong. Gimana? Dilepas aja dulu boleh. Ya kamu ngelepasinnya dihadapin ke wajah ya. Jangan dihadapin ke wajah, itu kan gasnya pasti bau karena soda kue dengan cuka. Gimana Mbak? Minum boleh minum, tadi ada yang bawa air minum kan? Teksturnya kayak kapur ya bro, kayak pasir. Menggumpal. Sudah terkirim Mbak Isma? Belum. Makanya saya tadi jaga-jaga pakai buat poster itu juga. Barangkali itu ngirimnya lama. Kalau ditransfer pakai itu susah ya. Ditransfer pakai USB. Apa boleh ditransfer pakai bawa charger enggak? Iya, kabel data. Iya, nanti boleh diambil pinjam. Bisa dikirim biar cepet, bisa kirim lewat kabel data juga nggak apa-apa, saya bantu di sini. Bawa kabel datanya Mbak, pinjam punyanya Mbak Heni, diambil saja. Saya pindah di sini, biar agak cepet. Ya boleh bawa sini Mbak, daripada agak lama. Udah mau masuk. Oh
iya, berarti ke sana lagi. Yang sudah mau kirim lewat kabel data boleh, mau ke WA boleh. Biar agak cepet. Soalnya waktu kita sudah lumayan. Udah Mas Hasbi? Mas Bintang? Febian? Mbak Nisrina? Sudah belum? Belum, sedikit lagi. Berapa menit Mbak? Enggak sampai 1 menit. Oh, enggak sampai 1 menit. Lalu siapa? Lalu ditimar di waktu. Dihitung waktunya. Atau diamati waktunya boleh. Lalu dihitung waktunya dan diamati. Sudah masuk? Sudah. I'm a mess. I do my best. Kok bisa di-download ya? I'm a mess. I do my makeup in my car. Ada lagi yang mau ngirim? Silahkan dikirim. Yuk, Mas Hasbi, boleh dikirim yang sudah? Baru 1 kelompok. Mas Bintang, Dang, cepet. Li kita presentasi. Waktunya sudah molor ini. Sambil dipersiapkan nanti presentasinya.
Ya, lagi diekspor. Bintang, segera ya Bintang. Sambil disiapkan Mbak Cynthia presentasinya nanti. Semuanya maju, bisa biar kompak. Udah, kirim. Mau lewat USB atau lewat WA? Gimana? USB. Bawa nggak USB-nya? Ada kabelnya? Mikro atau yang kecil atau yang besar? Yang kecil? Yang besar? Kayak punya saya apa? Coba saya bawa kayaknya. Yang ini? Sini aja langsung di. Kalau itu bisa nggak apa-apa? Iya, biasanya kan nyangkut ini. Di mana ini Androidnya? Data. Media tadi nggak ada. Media ya. Medianya cuma kayak gini tok. Backup musik nggak ada. Apa kirim WA saja? Kirim WA? Iya, kirim WA, dicabut saja nggak apa-apa. Kirim WA saja boleh. Rada cepet ya. Kita waktunya belum presentasi juga. Baru satu kelompok. Nomor saya punya kan? Punya. Punya, Lili punya nomor saya kalau Lili. Iyalah, saya pencet apa itu? Tinggal ngirim WA, kirim WA di jendela-jendela. Paling 53 detik cepet. Mas Bintang dan dikirim. Mbak Nisrina segera dikirim. 5% lagi. Sambil disiapkan untuk presentasinya, laporannya juga disiapkan. Sambil diberesin juga boleh. Laporan sederhana di situ, sesuai yang di LKPD. LKPD-nya itu.
Itu kan di LKPD sudah susunan. Iya. Terus ada kesimpulannya juga, analisisnya, pembahasannya, kesimpulannya itu kan laporan sederhana. Analisis enggak, analisis. Mau kesimpulan. Jadi ini background. Ibu nggak usah presentasinya, nggak usah ada yang tanya. Tanyo, namanya nggak diskusi, nggak presentasi, cuma nampilin saja, itu namanya nggak itu. Nggak debat. Jadi kesimpulan hasil dari kesimpulan dari Percobaan yang sudah dilakukan. dari tiga-tiga. Ibu ininya dikumpulin di Konsentrasinya ya. Banyak juga. Reaksi yang lebih Kalian bikin cepat. balon apa? Balon air. Semakin cepet dalam sendiri. Ini gede. Terus besar. Dalam Nanti kalau presentasi ada sesi tanya. iya, tetap wajib ada tanya jawab. Kalian batasi yo, jangan nggak dibatasi. Nanti kalau nggak batasi akan nemen sing takut. Batasi saja maksimal 2 pertanyaan, ya. Karena waktunya kan juga sudah itu dibatasi 2 pertanyaan. Udah Mas Bintang? Udah? Tinggal berapa persen? Oh iya, sebentar lagi. Kurang apa Mas Bintang? Udah dikirim? Lagi dikirim. Jadi yang lagi ngirim 2. Oh, ini Lili sudah masuk, Li. Saya perlu buka dulu baru bisa di-download. Tadi punyanya Mbak Isma, apa namanya, kelompok suhu berapa? Suhu B. Yang punyanya Mbak Lili suhu A. Iya, tinggal 2 yang konsentrasi belum masuk, baru setengah. Ya harus dikirim. Mandek nang opo Mbak Mas? Berapa menit memangnya? 42 detik. Padahal cepet. Udah hampir itu. Hampir ditungguin saja, ditinggal Dari aja tadi nggak apa. gitu terus. Dari tadi. Diulang kalau gitu. Nah, kan agak cepet kalau diulang. Kan? Itu
Tunggu. Ini pakai provider apa sih? Provider. Pakai ini juga ini. Hampir berapa persen lagi? Sebentar lagi. Gede. Ya sih, bagus. Itu hasil percobaannya, Feb. Ada hasil percobaannya. Dikirim jangan lupa Mbak Fitri, dan Mas Bintang pakai wifi kan Mbak Cynthia? Sudah selesai ya? Sudah. Berarti tinggal tahap untuk presentasi dari proyek yang kalian buat tadi videonya. Sekarang yang presentasi pertama kelompok konsentrasi A. Silahkan kelompoknya. Saya yang operatorin, nggak apa-apa. Silahkan. Maju. Nanti yang lain menanggapi ya. Barangkali ada yang tidak sama, terus apalagi kan ini ada yang tidak melakukan praktikum yang sama juga. Agak ke sana Mbak, jadi nggak menutupi videonya nanti. Mungkin salam dulu, nanti saya tampilkan videonya. Salam dulu, nanti videonya saya tampilkan. Salam dulu Mbak Fitri. Dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berdirinya kami di sini, kami dari kelompok 2 mau mempresentasikan dari hasil praktikum kelompok kami. Langsung saja silakan dilanjutkan oleh Mbak Misrina. Dulu. Saya tampilkan dulu videonya. Nanti kalau sudah itu baru dijelaskan atau ada yang mau tanya. Nggak usah menjelaskan, nggak apa-apa kalau sudah diterjelaskan di video. Ya boleh, nanti tekan. Boleh diulangi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, berdirinya kami di sini, kami mau memperlihatkan hasil dari praktikum kegiatan hari ini. Agak kesana ketutupan itu Mbak teman-temannya. Jadi yang lain silakan diperhatikan, nanti boleh menanggapi atau bertanya. Ya. Silakan apabila ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan. Oh iya, jelaskan dulu.
B kecepatan reaksinya adalah 34 detik dan di balon C kecepatannya ada 28 detik. Jadi dari ketiga balon tersebut yang reaksinya paling cepat adalah balon C karena jumlah cukanya lebih banyak dibandingkan balon A dan B. Barangkali ada yang mau ditanyakan dari kelompok lain? Silakan bisa ditanyakan. Ya, berdiri, sebutkan nama dan kelompoknya. Perkenalkan, nama saya Sinta Effendi, saya dari kelompok 4. Saya mau menanyakan kenapa yang di video tadi, kenapa balon yang A lebih lambat reaksinya daripada balon B dan C? Terima kasih, mohon dijawab. Ya, terima kasih atas pertanyaannya dari Mbak Cynthia. Saya izin menjawab. Karena jumlah cuka yang diberikan lebih sedikit sehingga mempengaruhi kecepatan balon dalam reaksi. Gimana? Oke, apabila tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup presentasi kali ini. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kegiatan praktikum kali ini dalam kelompok kami, mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke kelompok selanjutnya kita kasih plus dulu. Silahkan dilanjut kelompok konsentrasi B. Mungkin nanti hadapnya ke temannya ya, temannya jangan dibelakangi, kasihan ya. Jadi silahkan untuk kelompok B dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini untuk memperlihatkan video praktikum hari ini yang berkaitan dengan laju reaksi. Mohon diperhatikan, jangan ada yang bicara sendiri. Biar lebih fokus. Oke, itu hasil percobaan kami. Bila ada yang mau dipertanyakan, silahkan. Ada yang kurang jelas? Mungkin dijelaskan dulu mungkin ya. Karena tadi nggak ada suaranya, mungkin jelaskan dulu. Jelaskan Mbak dari mulai langkah-langkah. Langkah-langkah, siapkan alat dan bahan, masukkan cuka ke dalam Erlenmeyer masing-masing 20 ml untuk 3 Erlenmeyer. 3. Masukkan soda kue ke dalam galon A sebanyak 1 sendok. 1,5 sendok untuk balon B dan 2 sendok untuk balon C. Masukkan ujung balon ke ujung Erlenmeyer secara kuat dengan keadaan soda kue belum masuk ke dalam Erlenmeyer. Angkat balon dan gunakan stopwatch untuk menghitung waktu yang diperlukan untuk menggelembung paling besar. Balon A bereaksi selama 1 menit 16 detik. Balon B bereaksi selama 2 menit dan balon C bereaksi selama 2 menit 35 detik. Balon C memiliki ukuran yang paling besar karena konsentrasinya lebih besar. Balon A dan balon C sama cepatnya dalam bereaksi, namun periodenya berbeda karena konsentrasi soda kue di dalam balon C lebih banyak. Oke, kesimpulan dari percobaan yang tadi telah dibacakan.
dapat mengetahui bahwa balon C lebih besar dari balon yang lain. Perbedaan tersebut terjadi karena jumlah soda kue mempengaruhi laju reaksi tersebut. Perbedaan tersebut membuktikan bahwa konsentrasi mengaruhi laju reaksi. Oke, ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan? Yang bertanya berdiri terus di nama dan kelompoknya ya. Ya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Nisrina Sakti Ramadhani, saya dari kelompok C. Saya mau bertanya, kenapa balon C periode beraksinya lebih lama dibandingkan balon yang lain? Boleh dijawab, Mas? Karena soda kue yang dimasukkan ke dalam balon itu lebih banyak. Oke, puas dengan jawabannya? Alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan di hati kalian. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih plus dulu. Kayaknya kurang semangat, mungkin sebelum lanjut ke kelompok selanjutnya kita yel-yel kimianya dulu ya. Jargo kimianya dulu, ben kayaknya semangat. Kayaknya tadi presentasi saja sama ngantuk gitu ya. Jadi kita jargo kimianya dulu. Kalau saya bilang kimia, Yes, alhamdulillah. Kimia? Yes, alhamdulillah. Ya, jangan ngantuk ya. Kita kan udah presentasi. Kalau sudah silahkan kita ke kelompok luas suhu yang A. Kelompoknya Mas Hasbi ya. Silahkan, dipersilahkan. Saya sambil duduk juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Fikriati Rizky karena telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk memperlihatkan hasil praktikum kami pada pagi hari ini. Pada permulaan pembelajaran tadi, Bu Fik telah memberikan sebuah gambar berupa secangkir teh manis atau dua cangkir teh manis yang di situ muncul pertanyaan dalam benak kami itu, apakah ketika membuat teh manis harus menggunakan air panas atau tidak? Ya, memang suhu mempengaruhi laju reaksi, karena ini kami membuat video tentang suhu mempengaruhi laju reaksi. Sebetulnya tidak apa-apa jika menggunakan air panas. Yang penting jangan menggunakan air comberan mungkin ya. Silakan Bu. Langkah-langkah percobaan yaitu 1. Tuang air yang bersuhu beda-beda ke dalam gelas. 2. Masukkan vitamin pada gelas. 3. Hitung satu persatu larutan menggunakan stopwatch. Dari hasil percobaan bisa kita lihat vitamin yang dilarutkan pada suhu panas lebih cepat larut, yaitu pada waktu 1,46 detik. Air
suhu biasa larut dalam waktu 1,57 detik. Dan kemudian vitamin yang dilarutkan pada suhu dingin yaitu larut pada waktu 2,13 detik. Oke, saya akan mencoba menganalisis pembahasannya. Setiap partikel selalu bergerak dengan menaikkan temperatur energi gerak atau energi kinetik partikel pertama, sehingga tumbukan bisa terjadi pada frekuensi tumbukan yang semakin besar. Maka kemungkinan terjadinya tumbukan efektif yang mampu menghasilkan reaksi yang semakin besar. Begitu pula sebaliknya, apabila suhu diturunkan maka gerakan partikel akan lebih lambat sehingga energi kinetik dari partikel tersebut lebih kecil. Sehingga semakin kecil pula kemungkinan tumbukan yang akan menghasilkan tumbukan efektif. Dengan menurunnya kemungkinan tumbukan efektif tentu saja akan berakibat menurun pula laju reaksinya. Kesimpulannya, bila suhu dinaikkan, maka laju reaksi bertambah dengan cepat karena energi kinetik molekul yang bereaksi bergerak lebih cepat. Barangkali ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, silakan. Berdiri silahkan, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ummu Aimanah dan perwakilan dari kelompok suhu B. Mengapa peningkatan suhu dapat meningkatkan kecepatan reaksi? Terima kasih atas pertanyaannya. Saya ingin menaikkan suhu berarti menaikkan energi kinetik partikel, sehingga partikel tersebut bergerak lebih cepat dan lebih sering bergerak. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Barangkali banyak kekeliruan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih plusnya ya. Kelompok berikutnya, kelompok terakhir ya. Kelompok suhu B. Silahkan untuk kelompoknya. Nanti habis ini saya minta penyampaian bagaimana perasaan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok suhu B. Di sini kami akan mempresentasikan hasil percobaan yang telah kami lakukan. Kami akan menyampaikan video hasil praktek kami. I'm a mess. I do my makeup in my car. Pulling up 6:30 when I told you 6 o'clock. I admit it, I'm always about to fall apart. But you would never notice, cause I make you think I'm not. You say you're lonely, but you don't, but you don't, but you don't. Make it look easy. What a joke, just for me to see. Let you see the real me. Stressed out and put a box, and I take it out on you. Terima kasih telah melihat hasil video praktek kami. Kami akan menjelaskan tentang video praktek kami. Jadi kami mempraktekkan laju reaksi yang menggunakan faktor suhu. Kami mempraktekannya dengan meneliti laju reaksi larutan adem sari pada suhu air yang berbeda-beda. Alat dan bahan yang kami gunakan adalah yaitu gelas plastik 3 buah, stopwatch dan bahannya 3 bungkus adem sari, air panas, air biasa, air dingin yang masing-masing mempunyai 150 ml. Praktik yang pertama, hasil percobaan kami yaitu melarutkan adem sari dengan air yang bersuhu panas yaitu 45 derajat Celcius terlarut menghabiskan waktu 48 detik. Yang percobaan kedua yaitu adem sari yang dilarutkan pada air biasa 30 derajat Celcius terlarut menghabiskan waktu 56 detik. Dan percobaan terakhir yaitu adem sari yang dilarutkan pada air dingin yang bersuhu 15 derajat
sari yang dilarutkan pada suhu air panas yang bersuhu 45 derajat Celcius lebih cepat reaksinya dibandingkan dengan suhu air panas dengan aduk sari yang dilarutkan pada air biasa dan air dingin. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan? Kenalkan, saya dari kelompok suhu A. Apakah suhu dan bentuk katalis dapat mempengaruhi laju reaksi? Suhunya ya, suhunya. Ya, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari mengakibatkan reaksi berlangsung cepat. Dengan demikian, faktor suhu dapat mempercepat laju reaksi berkaitan dengan energi kinetik partikel, berkaitan dengan mekanisme reaksi yang memiliki energi aktivasi yang rendah. Demikian yang dapat kami sampaikan dari presentasi kali ini. Apabila ada jawaban yang kurang tepat atau tutur kata yang salah, kami mohon maaf. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih plus dulu untuk kelompok terakhir. Ya, jadi tadi sudah melakukan presentasi semua dari kelompok konsentrasi dengan suhu. Ada beberapa kesimpulannya ya. Saya mau mendengar kesimpulan perwakilan yang menyebutkan kesimpulan dengan konsentrasi. Semakin tinggi konsentrasi bagaimana dengan laju reaksinya, semakin tinggi suhunya bagaimana dengan konsentrasinya. Karena kita kan setiap kelompok ada yang melakukan percobaan yang berbeda-beda. Makanya kita harus sama-sama pengetahuannya. Yang suhu ya harus tahu tentang konsentrasinya, yang konsentrasi juga suhu harus tahu gitu ya. Kira-kira kalau konsentrasi bagaimana Mbak Fitri pengaruh konsentrasi perwakilan untuk kelompok konsentrasi? Pengaruhnya semakin konsentrasinya tinggi bagaimana ke laju reaksinya? Kali sama berdiri Mbak. Konsentrasi semakin tinggi, laju reaksinya semakin cepat. Ya, jadi disimpulkan bahwa jika konsentrasinya lebih tinggi, semakin tinggi konsentrasinya, maka laju reaksi semakin cepat. Untuk suhu, saya minta tolong Mas Diki, silahkan untuk kesimpulan suhu bagaimana? Ya, jadi jika suhunya semakin tinggi juga semakin cepat reaksinya. Ya, jadi untuk suhu juga sama. Semakin tinggi suhunya, maka semakin cepat laju reaksinya. Walaupun ada yang dinamakan suhu optimum, ada yang reaksi semakin suhunya naik, dia semakin cepat-cepat. Tapi ada di suhu semakin naik berapa, dia tidak mengalami pergeseran laju reaksinya. Ada namanya seperti itu. Makanya kemarin waktu di teori tumbukan, di order reaksi ada namanya reaksi eksoterm dengan endoterm. Ada titik di mana mungkin tidak mengalami perubahan laju reaksinya, seperti itu ya. Jadi tadi ada suhu optimumnya ya. Kalau sudah, sebelum saya melakukan yang lain, saya ingin melakukan penguatan dulu lewat video yang saya tampilkan. Tadi kan kita sudah praktek ya. Perhatikan video penguatan dari saya. Laju reaksi. Laju reaksi adalah laju yang menyatakan ukuran kelajuan berlangsungnya reaksi kimia. Tahukah kamu bahwa cepat lambatnya laju reaksi dipengaruhi oleh beberapa faktor? Apakah faktor-faktor tersebut? Yang kedua, konsentrasi atau molaritas. Suatu larutan dengan molaritas tinggi tentu mengandung molekul-molekul yang lebih rapat dibandingkan dengan molaritas larutan rendah. Larutan dengan molaritas tinggi merupakan larutan pekat, dan larutan dengan molaritas rendah merupakan larutan encer. Pada larutan pekat, letak molekulnya rapat sehingga sering terjadi tumbukan dibandingkan dengan larutan encer. Itulah sebabnya jika molaritas larutan yang direaksikan semakin besar, maka laju reaksinya juga semakin besar. Tadi ada gambar tentang itu ya, di jalan raya kan. Jadi keadaan sepi. Manakah yang memiliki kemungkinan tabrakan lebih besar?
Dari ilustrasi yang telah ditayangkan, dapat kita lihat bahwa pada persimpangan jalan yang ramai kendaraan, kemungkinan terjadi tabrakan semakin besar. Lalu, apa hubungannya dengan laju reaksi? Mari kita perhatikan penjelasan berikut. Dalam hal ini, mobil mewakili banyaknya zat bereaksi. Semakin banyak zat bereaksi pada satu tempat, maka kemungkinan tumbukan semakin besar, sehingga reaksi akan semakin cepat. Jadi itu penguatan dari saya itu. Jadi saya refleksi kegiatan proyek hari ini sudah berjalan dengan cukup baik, bisa membuktikan bahwa benar konsentrasi itu dapat mempengaruhi laju reaksi, suhu juga mempengaruhi laju reaksi gitu ya. Walaupun tadi mungkin masih ada yang bingung sedikit karena memang kita awal membuat suatu proyek ya, tapi insya Allah kedepannya kita akan lebih baik lagi ya. Sebelum saya memasuki tahap penilaian ya, saya pengen tahu bagaimana perasaan kalian selama pembelajaran hari ini. Jadi barangkali untuk perbaikan ke depan gitu ya. Mungkin perwakilan saja ya. Mungkin perwakilan boleh 2 anak saja biar mempercepat waktu. Mungkin siapa yang bisa mewakili? Yang bisa mewakili, Mas Hasbi boleh mewakili? Boleh berdiri? Kira-kira kesannya dalam melakukan proyek ini, kita kan baru ini, kalian tak kasih suatu proyek, melakukan suatu proyek penelitian gitu, praktikum, silahkan. Ya untuk perasaan saya, nggak senang sih, jadinya pengalaman saya bertambah loh. Apa saya jadi ngerti bahwa suhu itu juga mempengaruhi laju reaksi. Seperti kalau vitamin C tadi, jika dimasuki air yang suhunya berbeda, itu akan berbeda juga laju reaksinya. Ya, terima kasih. Artinya kalian tidak bosan ya dalam pelajaran ini gitu ya. Ya mungkin satu saja mungkin yang bisa refleksi saja karena untuk menyingkat waktu ya. Selanjutnya saya akan melakukan penilaian, tapi sebelum saya melakukan penilaian gitu ya. Biasa saya mengapresiasi dari hasil kerja kelompok kalian dalam melakukan proyek hari ini, dari mencari alat bahannya, prosedurnya lewat informasi internet, bahan ajar dan lain, sampai melakukan proyeknya, presentasi, membuat videonya, itu bagus-bagus videonya gitu ya. Saya juga kalah gitu ya. Jadi videonya bagus-bagus. Jadi nanti dikembangkan lagi, nanti mungkin di rumah videonya lebih diperbagus lagi ya. Itu kan nanti bermanfaat juga untuk kalian ya, itu seperti itu. Jadi kelompok yang terbaik kira-kira kelompok mana ya dari semuanya? Kelompok mana? Konsentrasi A, konsentrasi B, suhu A, suhu B, kira-kira mana? Suhu yang mana? Konsentrasi yang mana ya? Mungkin yang kalau videonya bagus semua, ya semuanya sudah bagus ya. Mungkin tadi yang kurang musik, tambah musik biar semangat ya. Karena kalau ada musiknya biasanya kita jadi semangat gitu ya. Tapi ada presentasi yang mumpuni gitu, jadi sesuai dengan ekspektasinya gitu. Jadi kelompok mana ya kira-kira? Konsentrasi A. Ya? Konsentrasi A. Suhu A. Yang suhu A. Silahkan ya. Jadi nanti dibagi-bagi. Ayo yang lain semangat lagi ya. Semangat lagi. Biar besok lebih semangat lagi. Habis ini kita melakukan penilaian ya. Silahkan kalian dikerjakan dengan jujur sendiri-sendiri untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian ya. Silahkan dikerjakan. Waktunya jangan lama-lama.
Jangan lupa dikasih nama, dikasih kelompoknya biar saya gampang menilainya. Iya? Oh, kurang. Silahkan dikerjakan waktunya sebentar. Karena memang pilihan ganda ya. Sudah selesai? Sudah? Kalau sudah dikumpulkan. Soalnya pilihan ganda kan gampang ya. Padahal soalnya itu tingkatnya analisis semua loh. Tapi gampang ya. Karena sudah melakukan praktikum. Sudah dikumpulkan? Ini 2 udah. Belum. Sudah, Mbak? Tinggal Mbak Daya. Alhamdulillah ya, kita sudah melakukan proyeknya, sudah presentasi, sudah memberikan kesimpulan, refleksi, penilaian juga sudah saya lakukan. Untuk pembelajaran yang akan datang, kita masih membahas tentang faktor-faktor laju reaksi, karena faktornya ada 4, nah ini baru 2. Besok masih kita akan melakukan proyek praktikum faktor-faktor laju reaksi yang berikutnya. Jadi nanti kalian boleh dari sekarang nanti dicari informasinya apa saja yang akan kalian lakukan, ya. Untuk mengakhiri, sebelum saya mengakhiri, jangan lupa tetap semangat, jaga kesehatan karena kondisi memang seperti ini, ya. Hujan pagi-pagi juga tadi. Saya harap di pertemuan yang akan datang nanti kalian sudah bisa mengikuti semua, tidak ada yang sakit lagi, ya, tidak ada yang izin lagi. Karena nanti bisa ketinggalan gitu ya. Untuk sebelum mengakhiri, mungkin kita alangkah baiknya kita berdoa dulu gitu ya. Dalam hati masing-masing supaya apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya, bermanfaat. Dipahami juga, jangan saya keluar dari pintu nanti kalian lupa. Ya, mungkin silahkan saya kasih waktu berdoa dalam hati kalian masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Jadi kita bareng-bareng juga bilang alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin ya. Sampai sini dulu saya akhiri, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat, bisa dipahami ya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.